Oke, kita lihat ya. Baik teman-teman, coba kita lihat soal persamaan diferensial yang sudah dikerjakan oleh Mbak Hanifatul Aini. Ini ya. Di mana soal ini untuk persamaan diferensialnya yaitu dx plus z e, j kali e pangkat min x dz sama dengan 0. Dengan syarat awal, ada catatannya ya, z 0 sama dengan 1. Nah, langkah awal dalam mengerjakan soal ini oleh Mbak Hanifatul Aini harus dipisahkan variabelnya, yaitu z kali e pangkat min x dj. Nah, ini dx-nya pindah ruas ke sini, yaitu dari positif menjadi negatif. Nah, terus j dj karena ini memuat variabel x untuk eksponensialnya, fungsi eksponensialnya, maka juga dikelompokkan dengan dx. Nah, maka jadi karena pangkatnya negatif, agar dipositifkan maka menjadi suatu penyebut. Seperti itu ya Mbak ya nanti ya. Nah, tetapi ingat, karena di sini sudah menjadi penyebut, ini merupakan suatu negatif, e pangkat min x ini ya. Nah, boleh juga dalam mengerjakannya z dj sama dengan min e pangkat x dx. Kalau seperti ini bisa nggak Pak? Boleh. Tapi kita cek dulu nanti ini ya. Nah, kita cek, kita integralkan, kedua ruasnya kita integralkan. Ya kan? Kita integralkan, integral z dj sama dengan integral min-nya juga boleh di sini. Min integral seper e pangkat min x dx. Nah, kalau saya tadi e pangkat min x-nya boleh jadikan pembilang sehingga menjadi positif atau e pangkat x. Nah, integral z dj adalah setengah j kuadrat plus c karena merupakan suatu integral tak tentu. Terus apakah betul integral min 1 per e pangkat min x dx itu hasilnya min e pangkat x plus c, betul nggak? Betul nggak? Oke ya, betul. Kenapa saya katakan betul? Karena sebenarnya konsepnya gini. Ini yang saya katakan tadi, e pangkat min x-nya itu menjadi pembilang, maka min-nya menjadi positif. Jadi tinggal min integral e pangkat x dx. Berdasarkan sifat pengintegralan fungsi eksponensial, integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x dikali integral dari x. Nah, integral dari x, turunan dari x. Turunan dari x terhadap variabel x kan 1 karena pangkatnya 1 ya. Nah, sehingga tetap menghasilkan min e pangkat x plus c. Nah, sehingga j kuadrat per 2 plus e pangkat x plus c sama dengan 0. Nah, ini kan solusi umumnya. Betul, kalau solusi umumnya sudah sampai segini, ini sudah oke. Tetapi ingat saya katakan bahwa solusi persamaan diferensial itu berbentuk suatu fungsi eksplisit. Ini ya, eksplisit. Nah, ini saya tegaskan berbentuk fungsi eksplisit. Dan langkah dari Mbak Hanifatul ini oke. J sama dengan akar min 2 kali E pangkat X plus C. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kalau berdasarkan kita hitung-hitungan, akar terus di dalamnya min itu kan tidak diizinkan. Tidak boleh, Pak. Salah. Kok akar kok ada minnya? Betul nggak? Betul nggak? Ya, Pak. Nah, makanya ketika kita sudah berbicara, saya katakan J sama dengan akar min 2 E pangkat X plus C ini, atau plus ini boleh keluar juga ya. Akarnya tetap C hasilnya ya. Nah, inilah disebut dengan fungsi imajiner nantinya hasilnya. Kenapa kok imajiner? Karena akar min 2 E pangkat X, bukan masalah 2 E pangkat X-nya ada minnya nih di dalamnya. Ingat, akar min 1 kuadrat itu berapa, Mbak? Atau akar min 1 itu berapa? Atau nilai I itu sama halnya dengan akar min 1 kan? Nah, itu ya, itulah nanti dilihat fungsi imajinernya. Nah, setelah ketemu fungsi seperti ini,
Ini ya, nah ini ingat ini yang saya katakan tadi. Betul nggak seperti ini? Nah, karena ini berpengaruh ketika kita memasukkan syarat awalnya. Memasukkan syarat awalnya. Ketika kita melihat syarat awalnya yaitu Y0 sama dengan 1, Y-nya diganti 1, X-nya diganti 0, pangkat 0 tetap 1, plus C. C-nya boleh keluar sih, boleh, nggak masalah. Ini mau ditulis ini boleh. Tetapi di sini adalah masih akar min 2. Akar min 2 plus C harusnya ini, Mbak. Ini ya. Ini kok ada kuadratnya di mana? Nggak ada kuadratnya kan? Oh, mau dikuadratkan. Oh, oke. Ya, ini kreatif banget ya. Nah, kalau ini dikuadratkan, komponen ini kuadrat, berarti ini C-nya C kuadrat kan, Mbak? C kuadrat enggak? C kuadrat enggak? Saya tanya yang lain, C kuadrat enggak? Enggak, Pak. Ini kan akar ini kan pangkat setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah 1 kuadrat 1. Sehingga C ini menjadi min 2 plus C. Oke. Enggak masalah. Sama dengan 1 sehingga C min 2 pindah sini jadi 2 yaitu 3. Ini enggak masalah. C-nya sama dengan 3 betul langkahnya. Secara konsep matematik betul. Atau cara lain karena ini untuk menentukan C-nya tidak hanya 1. Coba Mbak ini akar min 2 plus C ini coba ditulis di bawahnya ini, Mbak. Kenapa? Akar min 2 plus C ini tulis ini bawahnya lagi. Ini. Min 2 Ya. plus C, oke. Sama dengan 1. Ya. Nah, terus akar min 2 bawahnya akar min 2. Nah, udah ya, ditambah bukan akar ya, ditambah C. Nah, ini ya. Sama dengan 1. Nah, oke, stop dulu, Mbak. Stop. Oke. Baik ya. Baik, teman-teman. Nah, coba kita lihat, kita renungkan sama-sama. Kalau penulisan seperti ini, kalau ada penulisan seperti ini ke sini, betul atau enggak dulu saya katakan, karena sering terjadi. Betul atau enggak? Sifat akar itu. Apakah akar A plus B sama dengan akar A plus akar B? Betul atau tidak? Saya tanyakan dulu. Tidak, Pak. Tidak. Siapa tadi ya? Yang tidak? Desinta. Desinta. Oke. Good. Jangan terjadi penulisan bahwa akar A plus B dalam artian di dalam akar itu ada operasional penjumlahan, bukan perkalian. Jangan jangan sekali-kali jenengan nulis bahwa akar A plus B itu sama dengan akar A plus akar B. Seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak? Apakah ini diizinkan kalau akar min 2 plus C sama dengan 1? Boleh, asalkan catatannya di sini. Ini mau saya kelihatan nggak? Yaitu ketika Y kuadrat ini ya, sama dengan min 2X, solusi umum ini ya. Min 2E pangkat X plus C-nya, ini ya. Plus C-nya ini. Nah, paling tidak jenengan harus main di sini dulu. Jenengan rubahlah di sini dulu. Atau minyak kamu geser sini atau diutek-utek dulu. Nah, ini sudah permainan semua atau variasi semua. Kita bisa melihat semua C-nya, nilai C-nya. Gitu. Atau jenengan seperti ini yang terbaik. Ya enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, coba saya tanya dulu, saya bukan masalah ininya dulu. Coba tentukan akar min 2 itu berapa nilainya? Ini berarti yang bawah yang ditulis barusan Mbak Nur Aini itu saya hanya mencontohkan yang salah ya. Dalam artian jangan sampai nanti akar min 2 plus C itu sama dengan akar min 2 plus akar C, itu ya. Nah, sekarang kalau ini dianggap ini jangan abaikan yang ini, tapi saya tanya akar min 2 itu nilainya berapa? Saya tanya, akar min 2? Nggak ada, Pak. Coba dilihat fungsi imajiner. Coba dilihat, bentar.
Kata ambilan kok hilang. Oh ini. Aduh. Mohon maaf ya, saya ternyata masih di hotel. Acaranya diperpanjang, bukan acaranya karena kerjaannya belum selesai. Baik. Berapa? 2 faktorial, Pak. Tulis Mbak ini, bawahnya akar min 2. 2, Pak. Akar min 2 Mbak ini. Ditulis. Mereka cetak cuma kenapa tidak muncul di Zoom? Akar min 2. Tidak muncul di Zoom. Tidak, mereka ada lagi tulis-tulis tuh. Baca kalian. Tidak, ini tugasnya kami. Ini kan. Ini, Pak. Nah ya. Terus jenengan sudah akar min 2. Nulis akar bawahnya. Ya. Akar ini. Bahwa nilai I itu berapa? Nilai I. Nah ini ya. Sudah? I. Nah, bawahnya lagi. I sama dengan I imajiner ya, fungsi imajiner itu. I sama dengan itu nilainya adalah akar min 1. Kalau kita berbicara besok itu ke fungsi kompleks, bilangan kompleks, nah, kita akan ketemu dengan yang namanya I imajiner, gitu ya. Sehingga kalau kita mempunyai akar min 2 sama dengan atasnya itu Mbak, sama dengan nah, itu samanya dengan akar min 1 kali 2. Akarnya diperpanjang ya Mbak ya, kali 2. Nah, itu. Sama dengan berarti akar min 1 kali, nah, kalinya itu di luar kurung Mbak, nggak apa-apa, nggak usah dibanyak-banyak. Akar min 1 kali akar min 2. Itu kan komutatif boleh kalau perkalian akar A kali akar B itu samanya dengan akar A dikali akar B. Itu sifat. Jadi itu akar min 1. Mbak, sifat akar Mbak. Itu deal dulu. Nah, oh ini bagus ini. Pakai apa ini? Nah ini ya. Akar min 1. Gimana? Akar min 1 sama dengan akar min 1. Oke, jangan panjang-panjang, min 1 saja. Ya. Dikali akar min 2. Benar, Pak, benar. Aduh, tuh. Sifat. Nah, enggak apa-apa. Ini adalah sifat akar. Akar min 1 kali akar 2, mohon maaf kami. Nah, itu ya. Akar 2. Ya. Ya. Nah, paham ya? Ini adalah sifat bahwa akar AB itu sama dengan akar A dikali akar B. Kalau ada akar min 1 dikali 2, maka samanya dengan akar min 1 dikali akar min 2. Sehingga akar min 1 itu sama dengan I. Akar 2 tetap ya, berarti sama dengan I akar 2. Itu, Mbak. Sama dengan bawahnya. Sama dengan, Mbak. Sama dengan, I-nya hapus dulu Mbak yang di depan. Nah, sama dengan I akar 2. Akar 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi besok kalau jenengan menerangkan jadi guru matematik, jangan sampai jenengan mengatakan bahwa akar min 2 atau yang diakar itu negatif, itu langsung jenengan katakan salah. Gitu ya. Itu salah, nggak ada akarnya. Jenengan kasih tahu aja bahwa itu adalah nanti menghasilkan suatu fungsi imajiner. Gitu ya. Dan jenengan artikan bahwa kenapa imajiner ya, karena I itu setara dengan imajiner ini setara dengan akar min
1. Nah, jangan jelaskan itu. Nah, itulah yang saya ingin pahamkan ke teman-teman. Jangan sampai ketika besok ngajar ke matematik, langsung ketemu akar negatif, di dalamnya negatif, langsung jenengan katakan itu salah. Bukan ya. Oke, seperti itu. Baik, ada yang tanyakan? Bagus ini Mbak Hanifatul. Bagus, gitu ya. Nah, mohon teman-teman semuanya saya ingatkan bahwa minggu depan, ingat ya, minggu depan pertemuan kelima saya akan mengambil nilai untuk sebagai nilai ASN untuk minggu depan. Dan mohon teman-teman yang yang nggak bisa gabung, silakan boleh gerombol. Pak, saya sinyalnya jelek, silakan cari sinyal. Pak, saya nggak bisa pakai nge-zoom, saya mau barengan, silahkan boleh. Gitu ya. Silahkan, Pak, ini saya kebetulan di tempatnya Mbak Hanifatul, boleh silahkan. Ya, tetapi saya ingatkan minggu depan itu saya pengambilan ASN. Dan untuk ASN ini nanti soal akan saya masukkan Zoom bentar, kurang lebih hanya setengah jam. Saya akan menjelaskan diri dan soalnya saya taruh di Zoom. Habis itu kita stop Zoom-nya, langsung jenengan unggah atau ngerjakan. Silahkan hasil pengerjaannya itu diunggah di sistem e-learning. Di sistem e-learning melalui tugas. Dari situ saya akan narik di situ. Gitu ya. Ingat, mohon besok minggu depan diingatkan. Karena nilai ASN kalau teman-teman nggak lulus, itu repot sendiri. Saya sudah ingatkan bahwa penilaian itu sekarang ini tidak hanya ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sekarang namanya adalah ASN Assessment, itu ya. Jadi penilaian standar itu ya. Nah itu penilaian standar itu. Jadi saya mohon nanti teman-teman belajar besok dan nanti hasil-hasil itu atau hasil yang teman-teman sudah mungkin sudah dihasilkan atau dapatkan hasil-hasil pengerjaannya itu, ya itulah untuk mengukur kemampuan teman-teman. Ingat atau paham yang saya katakan? Ingat atau paham ya? Saya katakan ingat dan paham. Karena ingat itu kan kalau kita paham tapi nggak ingat, ya sama saja. Gitu ya. Kenapa saya gabung dan ya karena harus kedua-duanya harus menyatu. Tidak boleh salah satu. Jenengan ingat tetapi nggak paham, sama saja. Jenengan paham tapi nggak ingat ujiannya kapan, ya sama saja. Makanya ingat dan paham. Yang itu yang saya harapkan. Nah, itu mohon nanti sampaikan ke semuanya. Minggu depan saya mau pengambilan ASN. Berapa soal? Hanya ada 2 soal. Itu ya. Ada yang tanyakan? Kalau yang ini belum ada, Pak. Pak, bisa bantu jawab yang nomor 2 nggak, Pak? Ya ini, nomor 2. Ada yang lain? Ya sudah ngerjakan? Pak, soalnya beda, Pak. Saya soalnya beda, nggak kayak gini, Pak. Nomor 2 mana? Yang B? Bukan, Pak. Yang nomor 2, yang DY per DX min Y per T sama dengan T per Y pangkat 3. Mana soalnya? Ini sudah. Mana soalnya? Soalnya tulis. Oh, bentar, Pak. Saya share aja, Pak. Ya, ya. Ini. Pak, belum bisa share screen, Pak. Mbak siapa ini? Mbak Fitriasih? Fikri, Pak. Oh ya, sebentar Mbak Fitriasih saya jadikan co-host dulu. Ya, Mbak. Silakan, Mbak. Ini, Pak. Bentar. Nah, DJ per DX min J per T sama dengan T per J pangkat 3. Mana yang merupakan konstanta? Mana yang konstanta? Mana yang konstanta?
Ada nggak yang konstanta? Y Tolong per T, sebutkan. Pak. Hah? Yang konstanta yang apa? Berapa? Konstantanya apa? T, Pak. T. Jadi di sini ingat dy per dx. Jadi jenengan yang memuat variabel y dan x. Dan T ini menjadi suatu konstanta. Ini ya. Ini juga konstanta. Nah, itu. Jadi silakan ini gabung dulu. Coba min y-nya ini, min y per T ini pindah ruas. Yuk, Mbak. Mbak, kowe iki nganggo apa, Mbak? Kok apik iki, Mbak iki? Inkodo, Pak. Ya, saya kalah dengan kalian ya. Mantap sekali ini. Ya, saya perlu belajar ini ya. Nggak apa-apa. Ini kok makanya kok enak banget ini. Karena saya biasanya pakai Microsoft Word langsung pakai equation. Kebiasaan saya pakai equation karena biar jadi buku nantinya. Ini bagus ini. Saya baru tahu ini. Oke, sudah. Itu T, 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 J, 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 J kan. Terus dikurung, Mbak, itu. Yang T per J pangkat 3 plus J per T dikurung. Nah, oke. Satunya yang bagus dong. Oke. Oke, sudah. Jenengan mau samakan penyebutnya atau enggak itu. Karena kan sudah TT semua sudah jadi satu itu. Karena TT-nya kan konstanta. Ada variabel Y pangkat 3 dan Y. Mau samakan penyebutnya enggak dulu. Kalau samakan penyebutnya, silakan samakan penyebutnya terlebih dahulu, Mbak. Yuk, bareng-bareng berapa? Samakan penyebutnya berapa? Yuk. Yuk, samakan penyebutnya. Y pangkat 3T, Pak. Yang itu, yang T per Y pangkat 3 plus Y per T. Nah, itu samakan penyebutnya dulu. Yuk, ditulis sebelahnya. Jangan di sini ya, tapi sebelahnya yang itu, Mbak. Tulis saja, samakan penyebutnya yang ini, atau kasih tanda panah. Nah, itu terus itu nggak apa-apa. Nah, samakan penyebutnya. Tapi yang disamakan yang khusus dalam kurung itu loh ya. Jangan langsung yang dy per dx itu loh ya. Yuk. Penyebutnya kan nanti menjadi berapa? TJ pangkat 3. Betul nggak? Penyebutnya. Penyebutnya kan TJ pangkat 3 bukan? Nah, maka kalau kita samakan penyebutnya, berapa? Yuk sebutkan. Yuk, cepat. Yuk, Mbak, ditulis, Mbak. Samakan penyebutnya, Mbak. Yang lain bisa bantu, jangan diem. Samakan penyebutnya dulu, berapa? Ini kan materi penyamaan penyebut itu. Ditulis dulu, Mbak. Saya ingatkan dulu konsepnya. A per B, bawahnya dulu, A per B, ditambah, mana? Ditambah C per D. Nah, itu sama dengan AD ditambah BC per BD. Nah, itu kan penyamaan penyebutan. Oh iya, Pak. Nah, kalau itu yang atas itu konsep ya, Mbak. Nah, ini materi apa, Mbak? SD kan? Ya, nah, nggak apa-apa. Kita itu harus kadang-kala juga seperti berpikir seperti anak kecil ya. Biar kita nggak sering lupa. Oke, yuk, yang atas, maka yuk dari konsep itu, cobalah nanti ditarik lagi dari T per Y pangkat 3 plus Y per T, samakan penyebutnya. Yuk. Berarti ini Pak, T kuadrat. Oke, tulis langsung. Oke. Ini Mbak siapa ini? Fitri, Pak. Oh, Mbak, masih Mbak Fitri Fitri ya. ya. Yang lain jangan tidur loh ya. Sama dengan T kuadrat plus Ditambah Y pangkat 4.
Oke, it's okay. Karena Y kali Y pangkat 3 ya per T. Oh, TY. Boleh, perkalian itu bersifat komutatif. A kali B itu sama dengan B kali A ya. Nggak apa-apa, mau TJ kuadrat, TJ pangkat 3 nggak apa-apa. Ya, mau Y pangkat 3T juga nggak apa-apa. Karena perkalian itu bersifat komutatif. Ya. Oke, dari situ silahkan dipindah ruas atau jadikan satu. DJ dengan variabel Y, DX dengan DX. Artinya apa? Di sini kan satu kesatuan nih, T kuadrat plus Y pangkat 4 per Y pangkat 3T. Satu kesatuan. Nah, DX-nya di sini sendiri, maka nanti menjadi Y pangkat 3T. Terus Mbak, Y pangkat 3T, bawahnya A, per T kuadrat plus Y pangkat 4 ya, dikali DJ sama dengan DX. Nah, ini sudah dipisahkan variabelnya. Maka boleh diintegralkan. Masing-masing integral. Coba integralkan. Integral Y pangkat 3T per T kuadrat Y pangkat 4 DJ sama dengan integral DX. Sama dengan integral DX. Itu. Jadi ini sudah sifat pengintegralan. Ingat, saya katakan integral A kuadrat plus B kuadrat. Maaf, integral A kuadrat plus X kuadrat. Ya. Atau X kuadrat plus A kuadrat. Ingat, Jakarta kalau itu kan X, kali ini kan variabel Y, sama saja. Karena diintegralkan terhadap variabel Y. Itu saya ingatkan, saya ingatkan. Itu ya. Tahu jenengan mau cara Pak itu berarti itu harus menggunakan Pak substitusi fungsi trigonometri. Silakan. Pak, saya menggunakan integral pecah rasional. Kayaknya bisa. Ya silakan. Jadi yang integral ini banyak cara untuk menyelesaikannya. Y pangkat 3T ini Y saya misalkan ini Pak T kuadrat plus Y kuadrat ya. Pakai substitusi Pak, boleh. Saya misalkan T kuadrat plus Y pangkat 4 itu saya misalkan sama dengan UA. Oke. Gitu ya. Nah, terus di U-nya diturunkan maka menghasilkan 3 Y4 Y pangkat 3 Pak, boleh. Nah, itu ya. Karena T-nya nih, jadi gini Mbak Fitri, T-nya keluarkan jangan Ya, langsung. Pak. T-nya keluarkan dulu. Maka T karena konstanta loh ya, T-nya keluarkan. Kalau yang ini nggak boleh, karena satu kesatuan ini yang penyebut ini. T kuadrat plus Y pangkat 4 itu jangan. T integral nah, teruskan. Abaikan yang integral DX dulu. Gitu ya. Per T kuadrat plus Y pangkat 4 DJ. Abaikan. Nah, misal bawahnya. Misal. Mbak, terus nulisin jenengan pakai apa ini, Mbak? Pakai ini, Pak. Pen tab. Oh, saya itu punya ya. Itu, di rumah. Baru tak pakai sekali. Berarti itu toh. Ya. Saya kok kayaknya ribet itu nggak tak pakai itu. Ya, kayak punya Mbak Nafida itu toh? Iya, Pak. Oh iya. Berarti cuma sekali itu tak pakai. Habis itu nggak tak pakai ya. Lupa saya naruhnya di mana. Nah, oke. Misal Anda mau K apa? U nggak apa-apa. U sama dengan substitusi pakai metode integral, pakai metode substitusi. U sama dengan
T kuadrat plus J pangkat 4. Nah, maka DU apa? DU per DJ-nya apa? Turunannya apa? 2T. T-nya ya konstanta dong, Mbak. Jadi 0 dong. Oh, iya, Pak. Turunan ya. DU per DJ-nya sama dengan mana? DU per DJ. Kok nggak ditulis? DU per DJ sama dengan 3J pangkat 4. 4J pangkat 3, mohon maaf. Turunan, Mbak. 4Y pangkat 3, Pak. Betul kan? Maka DU sama dengan 4J pangkat 3 DJ, kan gitu. Ya kan? Betul nggak? Sampai sini ada yang bingung nggak? Saya pelan-pelan. Hanya pindah-pindah ruas. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, maka 4-nya pindah ke sini, maka menjadi 1/4 DU, toh, Mbak? Oh iya, Pak. Ya, 1/4 DU sama dengan J pangkat 3 DJ. Nah, oke. Silakan itu untuk bahan dari misal ini untuk mensubstitusi yang integral ini. Silakan. Ini sama dengan kan yang atas ini. Ini yang atas jangan tulis lagi, yang atas ini yang tadi, yang atas misal ini disama dengankan. Ini. Nah, ini ya disama dengankan. Disama dengankan. Mana? Kok nggak muncul? Sama dengan. Yang Di mana, atasnya, Pak? atasnya misal dong. Itu loh, T integral J pangkat 3 per T kuadrat per J pangkat 4 loh, Mbak, DJ. Itu sama dengan, nah, T, tulis dulu. Integral J pangkat 3 DJ, J pangkat 3 DJ per T kuadrat plus J pangkat 4. Oke. Nah, ini saya tidak apa namanya, tidak mencari langkah selanjutnya ya. Bukan. Nah, tetapi ini saya hanya merubah bentuk. Apa, Dan? Iya, Pak. Presentasi ya? Ini ngerjain apa? Kurang Pak Daniel. Kurang Pak Daniel. Sing jarane tolong sing kayak Pak Wafid ya, sing kepuasannya ya. Iya. Hasilnya, heeh. Aku tak ngajar sih. Engko nek dipresentasikan Pak Wafid kon delok iki wis presentase ya. Iki ngene ne. Oh iya, jarane paham kok. Mau jelaske kok. Mosok iya. Kuwi kak Pak Wafid niki Pak datane ngaten-ngaten. Monggo niki dingan. Engko men langsung digarap. Sing nggon indikator kinerja tambahan. Ya, aku tak ngajar sih. Ya, oke ya. Baik. Nah, sampai mana tadi? Sama dengan ini ya. Mohon maaf, saya jelaskan dulu. Oke, Pak, sama dengan T integral. Nah, T integral J pangkat 3 DJ per T kuadrat plus J pangkat 4. Ini ya. Nah, ini kan sebenarnya kali nih. Maka saya bisa tulis J pangkat 3 DJ ini kan boleh. Ya kan, bahwa A per B dikali C per D itu kan sama halnya dengan AC per BD kan. Sebenarnya DJ ini kan juga per 1, tapi nggak ditulis. Maka J pangkat 3 kali DJ, T kuadrat plus J pangkat 4 kali 1. Maka saya tulis seperti ini. Ini ya. Nah, Anda punya bahan di permisalan U sama dengan T kuadrat plus J pangkat 4. Maka T kuadrat plus J pangkat 4 ini dengan misalkan U. J pangkat 3 DJ hasilnya apalah? 1/4 DU. Nah, maka ditulis Mbak sama dengan bawahnya. Di bawahnya. T integral yuk. Per
U. Oh iya, iya. Ya per U dong, Mbak. Lupa, Pak. Ya, kan sudah dimisalkan U, jangan ada komponen yang lain sama dengan T. Seperempatnya boleh keluar nggak toh, Mbak, sebenarnya? Atau dengan gimana? Seperempatnya boleh keluar nggak? Iya, Itu Pak. gimana, Indah? Nah, seperempat T integral seper DU seper U toh. Nah, betul. Seper U DU. Nggak apa-apa, itu boleh kok. Nah, kok Y lagi. Nah, atau integral 1 per U DU. Ya, sama dengan oke. Yuk tulis. Hasilnya berapa? Yuk. Integral super X dx berapa? Nah, buka-buka bukunya. Ini tulis dulu, Mbak. Itu kan nggak ngaruh yang depannya. Tulis dulu. Ya, Mbak, tulis seperempatnya tulis dulu. Nah, integral seper UDU berapa? Nggak usah pakai integral hasil aja. Integralnya dihilangkan dulu. Yuk, integral seper X dx hasilnya dibaca. Integral seper X dx. Berapa integral seper X dx? Berapa? Log. Log atau len X kan. Maka itu Iya. kalau ada integral seper UDU maka menghasilkan len U. Jadi seperempat T kali len U. Nah, yo U-nya baru dikembalikan ke fungsi awal permisalan tadi sama dengan yo len U-nya kembalikan T kuadrat ya dikurung atau di tanda Mbak, mutlak Mbak. Oke, betul. T kuadrat plus J pangkat 4 itu baru ketemu plus C ya, Mbak ya. Maaf. Yang dari atasnya plus C, Mbak. Yang seperempat T len U plus C itu. Dari atasnya, Mbak. Jangan tiba-tiba muncul. Nah, itu. Tapi hasilnya dikurung, Mbak. Len U plus C-nya dikurung. Nah, itu ya. Pak, kalau dikurung berarti seperempat T kali len U nanti seperempat T kali C ya, betul, nggak masalah. Seperempat T kali C ya tetap hasilnya C, gitu saya katakan. Kan asosiatif nih, A dikali B plus C kan sama dengan AB kali AC, plus AC, tetap seperempat T dikali C tetap hasilnya adalah C. Nah, itulah ketemunya integral dari J pangkat 3 per T kuadrat plus J pangkat 4 di C. Itu ya, Mbak ya. Nanti untuk penyelesaiannya Didik dan silakan dengan berimprovisasi atau mengembangkan atau dengan utek-utek lah bahasa Jawa. Seperti itu ya, Mbak ya. Baik, Pak. Bisa lanjutkan Terima kasih, ya. Pak. Oke, mudah kan? Iya, Pak. Ya, Terima kasih, terus terang Pak. itu soal saya juga nggak tahu soal itu. Yang buat siapa itu soalnya? Di ini, Pak. Di Di mana? e-learning. Oh, e-learning, saya lupa itu. Soalnya ngarang kok ya saya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Yuk. Ini disimpan dulu, nanti dibagikan ke teman-temannya, biar dilanjutkan. Siapa tahu nanti keluar juga setipe soalnya seperti ini. Coba stop share screen, Mbak. Nah, itu ya. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Pak. Oh, Dari tadi. saya belum ada, Pak. Mbak Nurlaili. Oh, ini barengan ya, Mbak Nurlaili barengan sama Mbak Fitri ya? Enggak, Iya. Pak.
Kan lagi sama Mbak Fitria, bukan Mbak Fitriasih. Ya. Fitria sama Fitriasih beda, Pak. Oh gitu. Coba saya pengen jenengan baru barengan, satu Zoom, satu laptop. Mbak Fitrianya lagi di kamar mandi, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya beruntunglah masih kuliahnya daring ya. Bisa disambi-sambi ke kamar mandi juga ya. Bisa sambil makan juga bisa, asalkan off kamera itu ya. Nanti ganggu konsentrasi temennya. Seperti saya itu pun juga tak sambi. Saya juga nyambi pekerjaan yang lain juga. Itu. Nah beruntung. Coba kalau misalkan kita itu nanti luring, saya nggak bisa nyambi kerjaan. Jadi ini saya jalan 3 kerjaan ya. Jadi yang satu ngurusi akreditasi perguruan tinggi, makanya saya dikarantina di hotel ini. Karena tanggal 2 April atau 4 April sudah dikirim ke Jakarta. Ini saya sambil saya ngerjakan kerjaan S3 saya sambil ngajar. Gitu. Nah ini ibaratnya sudah sangat beruntung juga, ada sisi positifnya juga gitu. Nah ini berbeda ketika kita kuliahnya luring, nah ini kita nggak bisa. Nah itu. Nah tapi kan ya kita disyukuri kalau kita online terus juga nanti ada dampaknya negatifnya juga banyak. Bagaimanapun namanya murid, walaupun jenengan itu ya murid itu tetap ilmu itu akan terkenal langsung apabila nanti itu langsung tatap muka dengan gurunya. Entah itu jenengan suka atau tidak dengan gurunya, nanti itu justru akan mudah. Kalau tidak ketemu seperti ini, nanti akan susah. Gitu ya, makanya kalau di pesantren baratnya, ya tidak ada. Kalau di pesantren tidak ada. Ngaji online itu nggak ada. Kalau di pesantren yang jenengan datang ke pondok pesantren, ya tetap nggak boleh. Langsung daring itu ya nggak ada. Ya tetap tatap muka dengan gurunya. Makanya dengan sesi daring itu wajib, kemarin ada beberapa peraturan tidak boleh keluar dari pondok, tetap di pondok. Itu ya, karena belajar. Kalau belajar itu kan ya sama. Tetapi nanti berbeda ketika teman-teman nanti sudah studi lanjut S2. Nanti studi lanjut S3 itu berbeda. Karena kalau S2 itu masih terasa, kalau banyak kuliah daringnya masih terasa. Tapi kalau S3, mau kuliah daring atau tidak daring, itu sama saja. Karena bersifat kolaboratif dengan dosennya. Bersifat seperti kita harus seperti apa ya, berkolaborasi lah. Seperti teman, tetapi kita harus tetap menghargai dia sebagai dosen, sebagai guru kita, tetapi nanti bersifat kita sama-sama diskusi ketika ada permasalahan itu. Jadi kalau mengerjakan tugas ini ya sama. Jalan, karena sudah pola pikirnya sudah main seperti itu. Ya boleh main sini-sini, tapi tugas harus dikerjakan. Ya, walaupun jenengan itu misalkan ngambil 6 mata kuliah atau 5 mata kuliah, saya ibaratnya hanya 3 mata kuliah itu bebannya sama. Justru kadang-kala saya itu pengennya seminggu itu tidak 7 hari. Bisa berapa hari gitu ya. Karena terasa cepat seminggu itu. Saya bukan menakut-nakuti, tapi itu nanti yang jenengan kalau misalnya mau dilanjut, yang terpenting siapkan, prepare. Gitu ya, jangan langsung ini karena berupa nanti temuan keilmuan akan menemukan sesuatu, ilmu, bukan temuan hasil penelitian itu berbeda. Kalau hasil penelitian itu dapat data, detek selesai, jenengan simpulkan. Tapi kalau kita harus bisa menemukan. Jadi kemampuan literasi, kemampuan baca itu penting. Pola belajar matematika juga sama. Kalau jenengan lihat sekarang ini, ya kan jenengan lihat saat ini, pola-pola belajar literasi, membaca ya, yang di dalam AKM, asesmen tulisan minimalnya, sekarang kan AKM ya. Kemarin sudah sering saya tunjukkan Pusmenjar Kemdikbud itu. Nah, itu seringkali kita ada kemampuan literasi numerasi, membaca. Soal-soalnya Pak ada tingkatannya, ada level 1, level 2, level 3, level 4.
level 5, level 6. Jadi sekarang itu seperti itu. Apa kita bagus sudah mencapai level 1 enggak? Level 2 enggak? Level 3 enggak? Level 4 enggak? Nah, itu sesuai juga dipengaruhi oleh jenjang. Anak kelas 1 SD sampai kelas 3 itu biasanya level 1. Anak kelas 4 sampai 6 biasanya level 2. Anak SMP nanti level 3 sampai 4. Anak SMA level 5 sampai 6. Seperti itu. Itu sama halnya seperti nanti tingkatannya kita mencapai ASN itu juga. ASN 1, 2, 3. ASN 1 lolos enggak? ASN 2 lolos enggak? Ya, itu ya seperti itu. Nah, ada yang tanyakan enggak? Ada yang tanyakan? Saya belum ada, Pak. Nah. Masih ada satu soal lagi, Pak. Oh, ada lagi? Aduh. Ya, oke. Gimana? Ya, yuk. Gimana? Yuk. Soalnya mana? Tampilkan dong. Aduh. Ini saya jelaskan nanti lewat, saya buatkan video aja ya nanti ya. Baik, Pak. Nanti ini. Terus saya nggak bisa lama-lama, Mbak. Kebetulan saya juga masih ada kerjaan. Soalnya yuk, mana? Rencana saya mau menjelaskan ini. Yang mana? Soalnya tampilkan. Siapa yang menampilkan? Tadi sudah Mbak Hani, Fatul, terus Mbak Fitriasih, JA, M Yung apa itu? Nama panggilan, Pak. Wah, alah, ya. Aslinya kan Mbak Fitriasih Eka ini. Iya, Pak, Fitriasi Eka. Ya, oke. Sudah saya rekod ya, jadi saya tahu. Catat. Yuk, tampilkan siapa? Saya, Pak. Mbak Desinta. Oke. Mbak Desinta ini asli mana, Mbak? Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo. Lupa, saya nggak tahu. Ini sekarang di Jogja atau di Wonosobo? Di Jogja. Wah, ya. Saya kemarin ke Wonosobo, Mbak. Tuh, saya sering ke Dieng ya, dan kumpul beberapa guru di sana. Yuk, tampilkan Mbak Desinta. Nggak apa-apa, jenengan kalau banyak soal nggak apa-apa, saya senang. Daripada jenengan tak tambahin materi, belum nggak paham-paham, kita pelan-pelan saja, yang penting paham. Yuk, Iya, Pak, tampilkan. benar, Pak. Oh, mohon maaf, Mbak. Belum diizinin, Pak. Betul, mohon maaf. Mbak Desinta. Yes. Oke, Mbak, silakan tampilkan sudah. Soal mana? Yang ini. Oke. Silakan, Mbak, sampaikan sambil ngomong. Dan jangan belajar communication mathematics secara verbalnya. Ya, Mbak. Ini komunikasi lesan ya. Silakan baca, Mbak. Ini kan, oh iya, Pak. Ini kan soalnya DP per DT ditambah P sama dengan P dikali TE pangkat T. Nah, untuk bacanya pelan-pelan ya, Mbak. Ya, nanti saya coba kalau jenengan suruh nulis di dikte itu. Tadi Mbak Desita mengatakan P kali T E pangkat T, gitu ya. Nanti lain persepsinya. Makanya ini kan berbeda-beda fungsi, Mbak. Dan ada jadi P kali T dikali E pangkat T. Karena E pangkat T ini fungsi eksponensial, gitu, Mbak. Nah, bacanya gitu. Oh iya, Pak. Saya ulangi. Ini soalnya kan DP per DT ditambah P sama dengan P dikali T dikali E pangkat T. Lalu P di ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi DP per DT sama dengan P dikali T dikali E pangkat T dikurangi P. Dihasilkan DP per DT sama dengan
P dikali dalam kurung T kali E pangkat T dikurangi 1. Oke. Lalu P di ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Oke. Didapat dP per P sama dengan T dikali E pangkat T dikurangi 1 dikalikan dengan DT. Lalu di sini saya menjabarkan dP per P menjadi 1 per P dikali dP. Nah, didapatkan ruas kanan dan ruas kirinya sudah, lalu keduanya diintegralkan menjadi integral 1 per P dP sama dengan integral dari T kali E pangkat T dikurangi 1 DT. Dengan cara di sini didapatkan hasilnya adalah integral T kali E pangkat T DT. Lalu dicari integral dari T kali E pangkat T DT, didapatkan hasilnya adalah hasilnya adalah T dikali E pangkat T dikurangi integral dari E pangkat T dikalikan DT sama dengan T dikali ET dikurangi E kali T ditambah C. Lalu setelah itu kembali lagi ke yang persamaan pertama yang didapatkan, yaitu integral 1 per P dikalikan dP sama dengan integral dari T dikalikan E pangkat T DT dikurangi integral dari 1 DT. Nah, didapatkan di sini hasilnya jadi ln P ditambah C sama dengan T dikali ET dikurangi, T dikali E pangkat T dikurangi E pangkat T ditambah C dikurangi T tambah C. Lalu di sini disederhanakan menjadi ln P sama dengan T dikali E pangkat T min 1 dikurangi E pangkat T ditambah C. Nah, ini agar ln-nya hilang, kedua ruas sama-sama dipakaikan dengan E. Jadinya E pangkat ln P sama dengan E pangkat ln P sama dengan E dikali E dipangkatkan E kali T. Saya ulang. E pangkat ln P sama dengan E pangkat T dikalikan dengan T min 1, kemudian dikurangi T dan ditambahkan dengan C. E ln P adalah P, sehingga didapatkan menjadi P sama dengan E pangkat T dikalikan T min 1 dikurangi T ditambah C. Nah, dari sini sesuai sifat perpangkatan, di mana A pangkat X kali Y sama A pangkat X tambah Y sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Nah, dari situ didapatkan menjadi P sama dengan E dikali E pangkat T dikalikan T min 1 dikurangi T dikali E pangkat C. E pangkat C adalah C, sehingga P sama dengan E dikali E dipangkatkan E pangkat T dikalikan T min 1 dikurangi T. E dipangkatkan E pangkat T dikalikan T min 1 dikurangi T dikalikan C, hasilnya adalah C, sehingga di sini P sama dengan C. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahannya. Baik. Gimana teman-teman? Is okay? Atau ada yang berbeda? Silakan.
Silakan teman-teman. Gimana? Masih memahami, Pak. Oke, silakan pahami ya. Silakan. Ada yang tanyakan? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Saya sama, Pak. Sama ya. Sama. Ada yang berbeda? Silakan. Ada yang berbeda? Silakan. Ada nggak yang berbeda? Yuk, ngomong aja. Dan ada yang ingin tanyakan nggak? Silakan bertanya. Belum Ada ada nggak? pertanyaan, Pak. Masih memahami. Ada? Masih memahami ya? Iya, Pak.